Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua? Bertemu lagi kita di channel Desi Asmara. Kali ini kita akan membahas tentang objek geografi. Objek geografi pada dasarnya bumi kita ini merupakan objek kajian dari geografi. Objek merupakan sesuatu yang kita amati dan dapat kita rasakan oleh indera kita. Hubungan antara manusia dengan alam dapat dipelajari melalui ilmu geografi. Pernyataan ini sesuai yang diungkapkan oleh Maurice, seorang ahli asal Prancis, menyebutkan bahwa objek studi geografi adalah sekelompok manusia dan organisasinya yang ada di permukaan bumi. Namun, apabila kita urutkan lagi, maka akan terlihat bahwa objek geografi ini memiliki dua jenis, yaitu objek material dengan objek formal. Apa itu objek material dengan objek formal? Oke, mari kita bahas satu-satu. Yang pertama yaitu objek material dari geografi. Objek material ini adalah objek studi yang berkaitan dengan lapisan bumi atau geosfer, yaitu atmosfer, litosfer, hidrosfer, pedosfer, antroposfer, biosfer, dan semua yang ada di permukaan bumi ini. Yang pertama, litosfer atau lapisan kulit bumi. Litosfer ini merupakan lapisan kerak paling luar yang terdiri dari batuan. Litosfer merupakan lapisan lempeng yang bergerak sehingga dapat menimbulkan pergerakan benua. Pada lapisan ini terjadi beberapa fenomena alam seperti tektonisme, vulkanisme, gempa bumi atau seisme, dan apapun yang ada di permukaan bumi. Yang kedua, atmosfer atau lapisan udara. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara yang membungkus planet ini dengan ketebalan lebih dari 650 km. Yang ketiga, hidrosfer. Ananda pasti sering minum air. Itu merupakan bagian dari hidrosfer. Jadi hidrosfer ini merujuk kepada lapisan air yang berada di permukaan bumi dan mempelajari bentang perairan seperti danau, sungai, laut, samudra, teluk, ataupun air yang ada di dalam tanah. Kemudian lapisan biosfer. Bio, makhluk hidup. Lapisan tempat kehidupan yang ada di permukaan bumi, yang merujuk pada lapisan yang dapat dihuni oleh makhluk hidup. Biosfer ini mencakup ada yang ada di daratan, ada yang di air, di udara, atau interaksi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup lainnya. Kemudian antroposfer, kajian tentang manusia dengan lingkungannya, sehingga dapat disimpulkan jika objek material geografi ini meliputi gejala-gejala yang terjadi di permukaan bumi, seperti jenis tanah, iklim, persebaran flora dan fauna, sirkulasi air, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Kemudian yang kedua, objek formal dari geografi. Objek formal ini merupakan cara pandang atau berpikir terhadap gejala yang ada di permukaan bumi. Cara pandang ini bisa dilihat dari 4 aspek, yaitu pendekatan ke ruangan yang mempelajari tentang wilayah dari segi nilai suatu tempat dari berbagai kepentingan, baik jarak, letak, maupun keterjangkauannya. Yang kedua, ke lingkungan atau ekologi, merupakan kaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan. Yang ketiga, kewilayahan, merupakan tentang kesamaan, perbedaan, dan ciri-ciri khas dari suatu wilayah. Sedangkan yang terakhir, di sini ada waktu. Waktu, kita pasti butuh waktu. Dari waktu dulu, sekarang, dan yang akan datang. Waktu ini mempelajari perkembangan wilayah berdasarkan periode waktu atau perkembangan dan perubahan dari waktu ke waktu. Cara pandang geografi terhadap objek formal dapat dilihat dari organisasi keruangan, meliputi pola persebaran gejala tertentu yang ada di permukaan bumi. Yang kedua,
keterkaitan atau hubungan yang terjadi antara gejala atau fenomena yang ada di permukaan bumi. Dan yang ketiga, perkembangan atau perubahan yang terjadi pada gejala tersebut. Cara pandang tersebut, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang dikenal dengan 5W dengan 1H. Contohnya, pertanyaan-pertanyaan tersebut digunakan untuk mengetahui gejala-gejala yang ada di permukaan bumi, sehingga dapat diperoleh hasil, jenis, atau cara pandang geografi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut, yang pertama, what? Apa? Pertanyaan diajukan untuk mengetahui peristiwa apa yang terjadi di permukaan bumi. Yang kedua, what? Pertanyaan untuk mengetahui di mana fenomena peristiwa yang terjadi di permukaan bumi. Dan yang ketiga, when? Pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui kapan peristiwa tersebut terjadi. Dan yang keempat ada why, berisikan pertanyaan tentang kenapa bisa terjadi peristiwa ini di permukaan bumi. Dan terakhir, who. Pertanyaan ini mencari siapa penyebab sehingga terjadinya peristiwa ini. Inilah 5W dan 1H terakhir, yaitu how. Bagaimana untuk mengatasi permasalahan peristiwa fenomena yang ada di permukaan bumi. Dari cara pandang 5W dengan 1H tadi, maka kita akan bisa mencari pendekatan atau solusi cara pandang kita untuk mengatasi permasalahan yang ada di permukaan bumi. Kemudian prinsip-prinsip dari geografi. Kita harus punya prinsip, begitupun ilmu dalam geografi. Prinsip merupakan dasar atau landasan dalam menjelaskan atau memahami sebuah fenomena atau masalah yang ada di permukaan bumi. Yang pertama, prinsip distribusi atau persebaran. Tentang penyebaran fenomena yang ada di permukaan bumi, contohnya, persebaran batu bara di Indonesia tidak merata di setiap wilayah. Jadi kata kunci, seandainya ada soal dalam prinsip distribusi, ada kata-kata tersebar atau ada juga kata-kata merata atau di sekitarnya. Ini merupakan contoh dari prinsip distribusi. Yang kedua, interrelasi, pola hubungan atau keterkaitan antara faktor-faktor. Kata kunci dalam interrelasi ini bisa hubungan, adanya sebab akibat, atau karena, atau sehingga. Ini merupakan kata kunci dalam soal-soal yang berhubungan dengan prinsip interrelasi. Contohnya, banjir terjadi akibat rusaknya lahan di daerah hulu atau daerah aliran sungai karena adanya penggundulan hutan. Di sini ada akibat dan karena. Misal lain yaitu fenomena banjir yang terjadi akibat penebangan hutan di wilayah hulu atau kekeringan yang berkepanjangan sebagai dampak adanya La Nina. Kata kunci di sini adanya kata-kata dampak, sehingga itu ada hubungan antara sebab dan akibat dari soal tersebut. Yang ketiga yaitu prinsip deskripsi, menggambarkan persebaran dan interrelasi fakta gejala dengan menggunakan tabel, bisa diagram, grafik, gambar, atau tulisan dalam soal-soal nantinya. Contoh soalnya, kerusakan yang terjadi di beberapa daerah aliran sungai di Indonesia sehingga dapat terlihat perbandingannya dan akan memudahkan dalam penentuan skala penanganannya. Kerusakan banjir dapat dilihat melalui grafik bencana banjir berikut ini. Ini merupakan contoh prinsip deskripsi atau menggambarkan sebuah fenomena atau objek atau peristiwa yang ada di permukaan bumi. Yang keempat, prinsip korologi atau keruangan, merupakan menggabungkan ketiga prinsip yang sudah kita bahas tadi. Prinsip distribusi, prinsip interrelasi, dan prinsip deskripsi. Contohnya, adanya kesenjangan pembangunan antara desa dan kota menyebabkan terjadinya urbanisasi atau kesenjangan pembangunan antara pulau satu dengan pulau lainnya, sehingga menyebabkan padatnya penduduk yang ada di Pulau Jawa.
Di sini kata kunci dalam prinsip korologi, dia menggabungkan antara dua prinsip, yaitu prinsip interrelasi dan prinsip distribusi. Di soal ada kata-kata menyebabkan, di situ berarti ada hubungan atau interrelasi. Kemudian ada antara pulau Jawa dan luar Jawa, berarti itu persebaran antar beberapa pulau, berarti prinsip distribusi. Dia menggabungkan dua prinsip interrelasi dengan distribusi. Maka soal ini disebut dengan prinsip korologi. Contoh lain, padi hidup subur di daerah dataran rendah dan terjadi banjir di daerah hilir karena adanya penebangan liar di wilayah hulu dan tingginya curah hujan di wilayah hulu. Itulah tadi 4 prinsip yang sudah kita bahas. Prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Sekarang kita lihat aspek dari geografi itu sendiri. Aspek geografi itu nanti ada dua, aspek fisik dengan aspek sosial. Aspek geografi merupakan penginterpretasian dan gagasan serta hal-hal yang dipertimbangkan dalam geografi. Adapun aspek tersebut sekarang kita lihat dari aspek fisik. Aspek fisik menyangkut keadaan lingkungan alam di luar manusia. Contohnya dari bentuk bumi, perairan, keadaan udara, hewan, tumbuhan, serta semua fenomena alam yang dapat langsung kita amati. Aspek ini dibagi menjadi aspek topologi atau wilayah, aspek biotik atau makhluk hidup yang terdiri dari manusia, vegetasi, dan hewan, serta aspek non-biotik, contohnya tanah, air, iklim, cuaca, awan, dan yang lainnya. Yang kedua, aspek sosial. Aspek sosial merupakan seluruh masalah sosial, budaya, dan ekonomi yang terjadi pada aktivitas serta kreativitas dari manusia yang ada di permukaan bumi. Beberapa hal yang dikaji dalam aspek sosial ini antara lain dari segi ekonomi, sosial, politik, budaya, dan yang lainnya. Dan mengapa kita belajar geografi ini sangat penting? Tentu kamu dapat memberikan alasannya. Kalaupun masih ragu, geografi memberikan informasi yang penting dan berguna bagi kehidupan kita di bumi ini. Pengetahuan geografi seperti pengenalan lokasi atau tempat-tempat dan negara-negara membantu kita mengenal atau secara luas tentang permukaan bumi dan bagaimana efek dan dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, bencana lingkungan gempa bumi terjadi di beberapa kota yang ada di permukaan bumi atau hampir di seluruh permukaan bumi, baik itu gempa tektonik, vulkanik, seisme. Sehingga dengan belajar geografi membantu kita untuk mengetahui dan menanggulangi dan cara mengatasinya dengan pendekatan, prinsip, dan aspek yang ada di permukaan bumi ini. Dan apalagi di Indonesia adalah sangat penting bagi negara kita atau penduduk Indonesia untuk lebih mengerti, memahami, dan lebih memperhatikan lingkungan kita sendiri. Cintai lingkungan kita dengan mencintai bumi serta melindungi bumi dari segala sesuatu fenomena atau peristiwa yang bisa menimbulkan efek terhadap kita semua. Demikianlah materi kita kali ini. Jadi kita sudah membahas tentang objek geografi yang terdiri atas objek material dan formal. Yang kedua yaitu prinsip dari geografi ada 4, prinsip distribusi, interrelasi, deskripsi, dan korologi. Dan terakhir tadi adanya 2 aspek yaitu aspek fisik dan aspek sosial. Untuk lebih pahamnya, Ananda mari bahas pembahasan soal berikut ini. Oke, demikianlah materi kita kali ini. Cukup sekian dari Bu Desi Asmara. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk Ananda semua. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.